pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Desa Anti Korupsi merupakan program pembinaan anti korupsi yang dibuat oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Budaya korupsi tentunya harus dipangkas hingga ke akar-akarnya, termasuk ke dalam tingkat desa. Program Desa Anti Korupsi sendiri ini telah berjalan selama 2 tahun. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai seluk-beluk Desa Anti Korupsi, kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Bapak Kumbul Kuswianto Sicadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kumbul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Pak Kumbul, sebelumnya boleh diceritakan dulu kepada masyarakat sebenarnya konsep desa anti korupsi ini seperti apa sih Pak? Terima kasih. Jadi sedikit saya jelaskan dulu sebelum saya bicara konsep ya. Yang pertama yang perlu kita pahami dulu bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Korupsi ini adalah musuh bersama. Sehingga penanggulangannya tidak mungkin dilakukan oleh KPK sendiri atau aparat penegak hukum yang lain. Tetapi perlu adanya peran serta masyarakat. Nah, ini awalnya dulu. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK memiliki 3 strategi yang dilakukan. Yang pertama adalah melalui pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tidak mau, karena sudah tahu apa itu korupsi, dampak dan sebagainya, sehingga tidak mau melakukan korupsi. Itulah upaya pendidikan anti korupsi. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan upaya pencegahan. Pencegahan ini apa? Pencegahan ini dengan mendorong kelembagaan instansi terkait, ya, swasta dan juga elemen lain untuk melakukan perbaikan sistem. Sehingga sistem yang baik akan meminimalisir orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum tujuannya adalah untuk memberikan efek jera. Tetapi sekali lagi yang perlu kita pahami bersama bahwa ketiga strategi tersebut tidak mungkin berjalan efektif efisien tanpa adanya peran serta masyarakat. Makanya KPK salah satu programnya adalah bagaimana kita membentuk percontohan desa anti korupsi di Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami jelaskan bahwa konsep desa anti korupsi ini ya sekali lagi bahwa kita ingin membangun kesadaran. Jadi dalam rangka memberantas korupsi itu yang utama adalah kesadaran dari seluruh elemen masyarakat. Kita mulai dari yang elemen terkecil atau melalui sistem pemerintahan yang terkecil, yaitu desa. Nah, kenapa desa kita pilih? Ya, ada beberapa landasan yang melatar belakangi daripada proses program desa anti korupsi ini. Yang pertama adalah tentunya kita sebagai aparat penegak hukum, landasannya tentunya landasan yuridis. Di mana di dalam pasal 41 Undang-Undang 31 tahun 1999 di sana dijelaskan ya tentang bagaimana kewajiban masyarakat untuk berperan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini adalah membahas tentang desa. Ya, di mana di dalam undang-undang itu desa memiliki peran yang strategis. Ya, dalam rangka membangun desanya, desa diberikan kewenangan, kepala desa dan aparat terkaitnya diberikan kewenangan untuk mengatur desanya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Ya, di dalam pasal 6 huruf A di sana dijelaskan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Nah, ini adalah landasan yuridis. Jadi ada landasan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Desa, kemudian Undang-Undang KPK. Ini adalah landasan yuridisnya. Kemudian landasan filosofisnya adalah kita bisa melihat dari para pendahulu kita, termasuk Bapak Presiden kita mengatakan, Bung Karno mengatakan bahwa jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kemudian Bung Hatta juga mengatakan Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa.
Kemudian kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, beliau mengatakan desa itu selalu ada dalam pikiran dan hati saya. Bukan karena saya berasal dari desa, tapi menurut saya membangun desa artinya membangun Indonesia. Nah, dari ketiga landasan filosofis ini kita bisa menyampaikan bahwa begitu penting arti dan peranan desa ini. Tadi saya sampaikan di depan, desa adalah sistem pemerintah di Indonesia yang paling kecil. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya kita juga berbicara terkait landasan sosiologis. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa sejak Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu diterbitkan, kemudian sejak 2015 sampai dengan 2022, pemerintah itu sudah menggelontorkan uang ya sebesar 468 triliun kepada seluruh desa di Indonesia. Ya, sehingga rata-rata setiap desa itu terima anggaran sekitar 1 miliar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Namun demikian, kita bisa melihat bahwa faktanya ternyata hasil dari survei ya, Badan Pusat Statistik itu bahwa angka kemiskinan di desa ini masih cukup tinggi. Di mana tahun 2022 itu masih sekitar 12,36%. Artinya 14,38 juta jiwa. Nah, ini angka kemiskinan di desa. Kemudian yang kedua, Badan Pusat Statistik juga melakukan survei. Ya, ternyata di desa apabila dibandingkan dengan di kota, perilaku masyarakat desa ini lebih koruptif dibandingkan masyarakat kota. Artinya di desa ini perilakunya untuk melakukan korupsi itu malah justru terjadi peningkatan. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian kita. Makanya kenapa kok kita turun ke desa. Kemudian yang ketiga, landasan sosiologisnya adalah KPK dalam rangka melakukan proses penegakan hukum sejak 2015 sampai dengan 2022, ini data penindakan terhadap kepala desa dan aparatnya itu tercatat ada 851 kasus dengan melibatkan 973 pelaku korupsi di tingkat desa. Di sekitar 75.000 sekian desa yang ada di Indonesia, itu tercatat 851 kasus dan 973 pelaku yang terlibat melakukan tindak pidana korupsi di desa. Nah, kemudian landasan yang berikutnya terkait landasan sosiologis adalah tadi saya sampaikan, kalau masing-masing desa ini sudah anti korupsi, diharapkan nanti tingkat kecamatan juga anti korupsi. Karena apa? Desanya sudah anti korupsi, masa kecamatan nggak anti korupsi. Kalau masing-masing kecamatan sudah anti korupsi, diharapkan naik lagi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan akhirnya Indonesia. Jadi berawal dari desa, kita akan wujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Itulah konsep daripada program desa anti korupsi. Kemudian, dimulai dari hal yang terkecil berarti ya Pak, dimulai dari perangkat desa hingga diharapkan akan meningkat kepada kecamatan, kelurahan, kemudian tidak hanya peran dari masyarakat itu sendiri, namun tadi KPK juga memiliki 3 strategi mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga memperbaiki sistem. Kalau saya boleh tanyakan kembali mengenai yang sudah Bapak sebutkan mengenai perilaku di desa ini ternyata lebih koruptif begitu. Nah, ini juga berkesinambungan dengan hasil dari Indonesia Corruption Watch nih Pak, pada tahun 2020 memang ternyata kasus di desa ini ditemukan sebanyak 114. Kira-kira apa yang menjadi motif para perangkat desa untuk melakukan gencar aksi korupsi ini dan modusnya sejauh ini seperti apa Pak kebanyakan? Ya, jadi begini, kenapa kok banyak kepala desa itu terlibat atau melakukan tindak pidana korupsi? Tadi ada 973 pelaku. Ya, kepala desa, aparat desa melakukan tindak pidana korupsi itu ada 2. Ya, ada 2 hal. Yang pertama adalah tahu kemudian dia ada niat memang mau melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu apa itu korupsi, apakah perbuatan saya ini termasuk tindak pidana korupsi atau tidak. Ada juga yang tidak tahu. Karena apa? Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Kan seperti itu. Dengan berbagai latar belakang. Ini juga harus kita pahami bersama. Makanya program desa anti korupsi ini adalah program jangka panjang. Jadi bagaimana kita mengedukasi kepala desa, aparat
dan juga masyarakat untuk sama-sama bagaimana melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah ini. Kemudian kalau kita berbicara data kasus yang ada, rata-rata kepala desa terlibatnya apa? Kan seperti itu. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh para kepala desa dan aparatnya. Yang pertama, contohnya misalnya menggelembungkan anggaran atau melakukan markup, ya, markup terhadap pembelanjaan barang atau untuk menaikkan harga pembelian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan fiktif, proyek fiktif. Jadi seolah-olah proyeknya itu ada, padahal tidak ada. Kemudian yang kedua, membuat laporan palsu, laporan fiktif. Nah ini juga modus. Kemudian juga melakukan penggelapan dengan cara memalsukan tanda tangan, memalsukan laporan dan sebagainya. Kemudian modus yang kelima, ya ini yang sering juga adalah penyalahgunaan anggaran. Nah ini adalah modus-modus yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi sekali lagi, ya program desa anti korupsi ini bukan kita berbicara bagaimana melakukan penindakan saja, tetapi bagaimana mencegah. Makanya tadi saya sampaikan ada dua, ya, tahu dan tidak tahu. Nah kalau kita mengacu ke pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di pasal 2 di sana dikatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kan seperti itu. Nah makanya dalam proses kepala desa ada yang mengatakan, Pak, saya tidak ada untungnya, kan gitu. Saya tidak melakukan apapun, tetapi karena keputusannya, karena kebijakannya, karena tanda tangan dia itu, makanya perbuatan dia itu memperkaya orang lain, sehingga termasuk perilaku tindak pidana korupsi. Inilah yang kita edukasi, yang kita lakukan pembekalan, peningkatan kapabilitas, baik itu kepala desa, aparat desa, untuk mengetahui apa sih itu tindak pidana korupsi, apa sih itu dampaknya, permasalahannya, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Dan yang utama adalah bagaimana masyarakat di desa itu terlibat aktif dalam rangka pembangunan desa. Baik itu mulai perencanaan maupun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di desanya. Baik, beragam modus ini di tengah dilakukan baik perangkat desa untuk menggencarkan aksi korupsinya begitu ya Pak. Namun KPK tidak diam saja, melainkan melakukan pembinaan baik kepada perangkat desa maupun kepada masyarakat itu untuk terus melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tersebut. Sejauh ini Pak, apakah sudah ada progres perubahan begitu Pak dengan adanya kehadiran desa anti korupsi ini yang sebelumnya memang desa ini terindikasi korupsi begitu. Namun ketika sudah ada desa anti korupsi, apakah sudah ada perubahan sejauh ini Pak? Di desa mana saja kalau sudah ada perubahan? Jadi begini, program desa anti korupsi ini tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah mulai 2 tahun yang lalu. Saya sampaikan bahwa program desa anti korupsi ini program berkelanjutan. Kita mulai tahun 2021 itu kita membentuk satu percontohan desa anti korupsi, ya di Desa Panggung-Harjo di Yogyakarta. Kemudian di tahun 2022 itu kita membentuk 10 desa percontohan di 10 provinsi. Kemudian di tahun 2023 ini kita membentuk 22 desa percontohan desa anti korupsi. Ini adalah 3 tahun ini adalah kita membuat setiap provinsi memiliki satu desa percontohan. Nah, diharapkan dengan satu desa percontohan ini desa-desa lainnya bisa belajar. Ya, desa-desa lainnya bisa belajar mencontoh apa sih di desa ini yang dilakukan. Kan seperti itu. Nah, kemudian di 2024 dan seterusnya, kita akan melakukan replika di setiap kabupaten itu satu desa. Sehingga nanti diharapkan jangka panjangnya seluruh desa itu sudah menerapkan pengimplementasian daripada program desa anti korupsi. Nah ini, jadi kita tahun ini ada 22. Berarti Pak, kalau boleh digarisbawahi berarti sebagai indikator atau penilaian suatu desa tersebut dapat dikatakan sudah anti korupsi itu seperti apa Pak Kumbul? Ya. Jadi sebuah desa itu dikatakan sebagai sebuah desa anti korupsi, ya. Kita membentuk desa itu anti korupsi. Tentunya kita ada indikator-indikator yang melatar belakangi. Yang pertama indikatornya adalah penguatan tata laksana. Ini ada 5 sub-indikator yang harus dilakukan oleh desa. Dari mulai pembuatan peraturan, misalnya ada nggak peraturan tentang gratifikasi, kemudian bagaimana membuat rencana kegiatan desa itu sesuai dengan anggaran yang ada, transparan, pelibatan masyarakat. Nah, ini pembuatan tata laksana.
kemudian juga penguatan pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kita tahu bahwa ini era digitalisasi, jadi pelayanan publik di desa itu bukan hanya manual, tapi juga kita arahkan untuk melakukan digitalisasi. Tujuannya apa? Tadi, perbaikan sistem dengan adanya sistem yang baik, dengan sudah digitalisasi, sehingga orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi bisa diminimalisir. Karena apa? Sistemnya sudah bagus. Kemudian yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kearifan lokal. Nah, ini adalah indikator-indikator sebuah desa itu dikatakan sebagai desa anti korupsi. Jadi mengimplementasikan 5 komponen indikator utama. Kemudian dari 5 komponen utama ini dijabarkan menjadi 18 sub komponen utama. Jadi ada 18 sub indikator. Nah, inilah yang harus diimplementasikan oleh desa. Itulah baru nanti kita lakukan kegiatan launching sebagai desa anti korupsi. Baik. Kemudian perlu saya tambahkan bahwa program desa anti korupsi ini dilakukan melalui 4 tahapan. Kan gitu. Yang pertama kita tentunya memilih dulu, karena ini kan proyeknya percontohan. Jadi kita memilih dulu percontohan desa anti korupsi, kita melakukan observasi. Dari contohnya tahun ini 2023 kita ada 90 desa. Ya, 20 desa yang kita seleksi. Kemudian kita pilih 22 desa untuk dijadikan percontohan. Ya, 22 desa ini baru kita kerjakan dengan melakukan bimbingan teknis, dengan memasukkan 5 komponen utama tadi. Dari mulai penguatan tata laksana, pengawasan, peningkatan kualitas, partisipasi, dan kearifan lokal. Ini kita ajarkan, kita implementasikan di desa itu melalui kegiatan bimbingan teknis. Kemudian setelah itu dilakukan, tahapan yang ketiga adalah melakukan penilaian. Apakah layak desa itu menjadi sebuah desa anti korupsi atau tidak. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan. Setelah kita ajarkan, mereka mengimplementasikan. Setelah dinyatakan layak, barulah kita launching. Kemudian yang perlu kita pahami juga, bahwa pelaksanaan program desa anti korupsi dari mulai tahapan observasi sampai dengan penilaian ini melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Karena program desa anti korupsi itu adalah program yang diinisiasi oleh KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa. Itu. Baik, memilih desa untuk dijadikan percontohan ini memiliki banyak tahapan begitu ya Pak untuk dilakukan, kemudian bimbingan teknis untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan KPK sebagai desa anti korupsi, dan tak lupa juga bahwa program ini melibatkan kolaborasi dari lintas kementerian begitu Pak Kumbul. Pak Kumbul, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya mengenai desa anti korupsi. Semoga ke depannya ini program ini dapat berkelanjutan terus begitu ya Pak untuk semakin memberantas korupsi yang ada di desa-desa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kumbul selaku Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK yang telah berbagi bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.